Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua, yaitu channel Bang Ari. Pada episode kali ini, yaitu episode kedua, gua akan membahas dalam buku yang sama, yaitu buku gua sendiri. Masih di bab yang sama juga, bab 1, bab membongkar stigma konvensional dengan judul ketua lembaga yang berpengaruh. Nah, pada episode kali ini ada satu hal yang spesial bagi teman-teman yang pengen dapat buku ini secara gratis. Bisa lihat Instagram gua di @ari_maul. Itu teman-teman bisa tahu caranya buat dapat buku ini secara gratis gitu ya. Oke, kita akan membahas pada episode kedua ini dengan kita coba buka. Ada salah satu seorang syekh di Mesir yang berkata, antum ruhun jadidah tarsi fi jasadil ummah. Jadi yang artinya kamu adalah ruh-ruh baru, kamu adalah jiwa baru yang mengalir di dalam tubuh umat, yang menghidupkan tubuh yang mati itu dengan Al-Quran. Sebagai aktivis dakwah maupun jadi bagi teman-teman jadi ketua lembaga dakwah, kita harus memahami bahwa kita ini sebagai ruh-ruh baru yang muda maupun yang lebih senior gitu ya di dalam tubuh umat. Dalam konteks ini kita memberikan kebaikan gitu ya, memberikan kebermanfaatan gitu kan, biar dakwah Islam ini makin terus maju gitu ya. Nah, dalam konteks ini akhirnya perkataan Syekh tersebut membuat gue pribadi terinspirasi buat nulis judul ini, bagaimana kita bisa jadi ketua lembaga yang berpengaruh ataupun jadi aktivis dakwah gitu ya. Oke. Menjadi ketua lembaga dakwah, kita ada dua poin penting, yaitu bicara tentang status dan peran. Nah, konteks status, ketua lembaga mungkin beda sama ketua lembaga lainnya, yaitu bisa beda sama kayak BEM, presiden mahasiswa atau DPM segala macam ya. Beda gitu. Itu kan lembaga-lembaga yang ketuanya sangat ambis gitu ya, pengen nyari mungkin nyari panggung, nyari suatu hal yang sebagai modal sosial dia gitu ya. Tapi beda semua ketua lembaga dakwah, karena dia nggak dipilih secara pemilu atau pemira gitu ya, dicoblos atau di vote segala macam, itu dia nggak. Dia pakai musyawarah. Makanya statusnya ketua lembaga itu nggak diincar, nggak ada yang ambis lah jadi ketua lembaga dakwah ya. Tapi sebenarnya ambis juga nggak apa-apa kali ya. Yang penting kompeten gitu ya jadi ketua lembaga dakwah. Ini satu status yang berbeda dari lembaga yang lain. Yang kedua, peran. Nah, ada dua hal penting bicara tentang peran gitu, yaitu bicara tentang representasi, dia sebagai mewakili nilai Islam, sama dia implementasinya. Bagaimana dia bisa mengimplementasikan nilai Islam secara baik di kampus setidaknya atau di masyarakat. Representasi, setidaknya orang-orang umum menganggap kita bahwa dengan ada di jidat kita nih ya label aktivis dakwah gitu ya, dia nih soleh-soleha gitu ya, orangnya rajin, santun, sopan segala macam ya, itu langsung jadi representasi. Jadi orang ketika pengen tahu, gue perlu nanya siapa ya tentang sholat misalnya, si X gitu, si A gitu, karena dia udah jadi representasi gitu ya, udah jadi brandingnya dia gitu. Kalau waktu gue pribadi, kalau di jurusan, karena gue jurusan sosiologi, kalau ada teman gue yang nanya tentang sholat segala macam, langsung brandingnya, nanya siapa nih sholat ya? Nanya si Ari aja gitu. Yaudah, ya selagi gue bisa jawab ya gue jawab gitu. Itu buat representasi. Nah, yang kedua ada implementasi. Nah, bagaimana sebenarnya aktivis itu bisa mengimplementasikan nilai Islam secara universal, secara baik gitu ya, sesuai bahasa kaumnya. Contoh kecil aja, misalnya kita nggak malu buat assalamualaikum di ruang kuliah, di ruang departemen, di kesatpam, nebar senyum, karena senyum itu sedekah ya. Asal kita nggak malu, itu jadi satu hal yang sebenarnya jadi implementasi. Jadi orang ngerasa, ini nebar salam di mana-mana nih, luar biasa gitu ya. Walaupun ada LDK yang namanya salam gitu ya. Apa sih? Oke, ini implementasinya. Nah, dua poin ini bahwa sebenarnya ada korelasi, ada hubungan yang mempengaruhi 3 poin berikutnya, yaitu tentang bagaimana ketua lembaga atau aktivis dakwah ini juga tidak hanya ketua lembaga ya, jadi harus ketua aktivis dakwah secara umum. Dia juga punya 3 hal, yaitu integritas akhlak, keilmuan, sama kemasyarakatan.
Nah, integritas akhlak ini jelas ya. Ya kalau di konteks kuliah kita ya IPK-nya di atas 3 gitu ya, atau cum laude ya, atau nggak terancam DO gitu ya. Aneh aja, atau jadi mapres, masa berprestasi ya. Dan ikut conference ke luar negeri, wah itu udah keren banget ya. Atau ya yang paling kecil ya di tiap kuliah kita nggak sering telat gitu ya. Aktif di kelas itu. Keilmuannya juga dalam konteks ini dunia dan akhirat. Walaupun kita nggak jago-jago banget dalam konteks ilmu syariat, setidaknya kita masih ongoing belajar Islam ya, terus menerus apa. Yang penting secara umum kita tahu hal-hal yang umumnya lah ya, walaupun nggak sampai mendalam gitu. Sama yang sifatnya dunia, soft skill, apa namanya, kompetensi di kuliah kita gitu, itu jadi suatu hal yang nilai plus juga buat kita. Nah, berikutnya ada tentang masyarakat, bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat sebagai anggota masyarakat yang secara utuh. Dan ketika ada permasalahan yang menjadi sebuah apa ya, penyelesaian konflik sebagai penyelesaian masalah gitu ya, ya kita bisa melakukan solusi itu gitu. Itu juga sebagaimana bahwa kita diterima oleh golongan manapun gitu ya. Jadi nggak eksklusif yang selama ini dibilang orang umum bilangnya, oh ini eksklusif, padahal sebenarnya enggak kok gitu. Padahal itu memberi kebaikan kan. Jadi ya santai aja lah gitu. Nah, ketika kita dapat tiga ini dalam diri kita, sedangkan kita bisa dalam konteks ini kita bisa menjadi aktivis dakwah yang berpengaruh ya. Ya, aktivis dakwah yang berpengaruh. Aktivis dakwah yang berpengaruh nanti dalam konteks pengaruh ini bukan dalam konteks kekuasaan ya, tapi berpengaruh kita bisa mempengaruhi orang lain ke arah yang lebih baik gitu ya, sesuai ide visi kita gitu kan, dalam konteks ini berpengaruh. Berikutnya ketika udah berpengaruh, dia akan bisa melakukan secara baik gitu ya tentang manuver dakwah. Sebagai contoh misalnya, ada satu ketua lembaga dakwah yang ada satu kasus dalam konteks ini, contohnya ini ya, masa orientasi mahasiswa, masa ospek, di mana lembaga dakwah itu pasti mencari rekrutmen bagaimana orang-orang bisa belajar Islam secara baik di kampus gitu ya. Nah, ketua lembaga dakwah ini akhirnya dia melakukan sebuah berpengaruhnya dia gitu ya ke ketua lembaga agama lain. Akhirnya dia ke agama-agama lain tuh membuat dia buat satu visi, satu misi gitu ya, bahwa sebenarnya ada satu isu yang sangat krusial ketika itu, bahwa nilai kerohanian di fakultas tertentu itu ingin dihilangkan oleh panitia masa orientasi itu. Akhirnya pada rame tuh ya di forum lembaga dakwah sefakultas. Forum agama mahasiswa sefakultas. Akhirnya si ketua ini datang ke Kristen, Katolik, Hindu, Buddha gitu ya, menyatukan satu suara bahwa ya nggak boleh hilang dong. Padahal di undang-undang mahasiswa di fakultas tersebut nilai kerohanian itu nomor 1 gitu. Bahkan di tingkat nasional di hukum kita Pancasila juga nomor 1 bahwa Tuhan Yang Maha Esa kan. Masa dihilangin itu kan jadi bertentangan gitu. Akhirnya ramai di forum itu, akhirnya ketua lembaga agama lain juga, agama Islam dan yang lainnya juga akhirnya membantu argumentasi si ketua lembaga dakwah ini, dan akhirnya kepengaruhan dia sangat berefek membuat dia jadi manuver. Akhirnya nilai kerohanian itu jadi nggak hilang, tetap ada gitu. Ada sesi agama di Pak Zuhur segala macam itu masih tetap ada gitu ya. Walaupun seperti bilang abstrak segala macam, padahal sebenarnya nggak abstrak ya. Agama itu kan bisa kita kaji lebih real sebenarnya kalau kita memang mau belajar lebih dalam. Nah, akhirnya itu satu contoh aja bahwa sebenarnya nilai kerohanian itu akhirnya nggak hilang gitu, tetap ada gitu ya, tetap ada. Nah, apalagi kalau kita pahami bahwa sebenarnya di Al-Quran pun sudah jelas bahwa di surat Muhammad surat ke-47 ayat 7 bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bahwa wahai orang yang beriman, bahwa siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolong kita. Ini contoh aja nih, contoh ya. Waktu tahun ketiga gue tuh sibuk banget ikut rapat di fakultas, di universitas, sama dosen, segala macam, banyak banget deh. Akhirnya teman di jurusan sendiri kayak, ini si Aris sibuk banget sih. Tapi ternyata tanpa disadari, tanpa disadari juga sih. Tapi IPK atau IPS gue itu cum laude gitu. Dan kok cum laude gitu. Padahal gue sibuk sana sini gitu ya.
Ya asal kita yakin ya, niatnya lurus, nggak nggak belok-belok gitu ya, itu insya Allah akan menolong kita gitu ya. Nah itu salah contoh aja bos. Sebenarnya Allah juga Allah nggak akan ingkar janji lah terhadap janjinya. Nah sebagai penutup bahwa tentang keutamaan perawan ini juga ada korelasinya terhadap di kisah sahabat Nabi itu di zamannya kisah Utsman bin Affan yang beliau membeli sumurnya orang Yahudi gitu ya. Waktu itu masa pacaklik air gitu ya. Akhirnya beliau awalnya nggak mau dibeli, akhirnya dibeli sumurnya setengah. Akhirnya dibagi per hari-hari ya, selang-seling pemakaian airnya sampai ya udah pas waktunya Utsman, ya diambil sampai 2 hari ya airnya ya, biar nanti nggak usah beli lagi di orang Yahudi. Akhirnya akhirnya dia ngerasa rugi, orang Yahudi akhirnya dibeli semuanya oleh Utsman bin Affan. Akhirnya umat muslim bisa menggunakan itu secara leluasa gitu ya. Nah itu kan salah satu manuver dakwahnya beliau gitu. Itu bisa jadi contoh juga. Itu sebagai kisah penutup pada episode kedua kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di-share buat ke teman-teman lainnya juga. Bagi yang suka di like, bagi yang pengen nanya langsung bisa langsung di komen aja. Nanti kalau aku tuh insya Allah akan gua jawab gitu ya. Kalau nanya tentang ini atau episode sebelumnya juga boleh. Atau ada request tentang konten tertentu silakan aja. Dan yang penting juga jangan lupa di subscribe gitu ya. Biar channelnya makin berkembang gitu ya. Itu saja, sampai jumpa di episode ketiga di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.